Enggak, kalau diem enggak Onyo. Kalau lagi diem dia galau. Aku suka ngomongin, kenapa Nyo? Nah dia suka cerita tuh ya gitu. Nah kadang-kadang Onyo itu kayak aku juga ternyata, apa yang kita rasain itu kita pengen tuangin ke lagu. Gitu, mau lebih dapet lagunya. Kan tadi artinya kan sekarang lebih ke di balik layar nih untuk memproduce musik-musik, apalagi ini untuk anak-anak sendiri. Gimana, apa sih Oce yang dicari di balik layar ini sendiri? Sebenarnya ini bukan diniatin ya gitu. Jadi aku tuh seneng banget bikin lagu dari dulu gitu. Cuman memang ada yang dipakai sama siapa, ada yang enggak. Jadi enggak seperti Malibu Slow gitulah gitu. Cuman aku tuh seneng banget bikin lagu. Nah kebetulan karena misalnya ini sekarang aku pokoknya semenjak pandemi malah jadi ngajar lebih banyak kan. Karena kan nyanyi juga ya gitulah gitu. Jadi justru sibuknya malah ngajar, dan kebetulan nggak tahu ya, emang udah diarahin kali ya, dapat murid bagus-bagus dan banyak anak kecil gitu. Jadi aku sih terserah sih, maksudnya aku bikin lagu aja gitu. Jadi aku bisa ngomong ke orang tuanya, ini aku bikin lagu nih gitu. Terus kalau mereka suka, akhirnya udah dia rekaman aja. Dan ternyata ada beberapa proyek yang begitu gitu sekarang. Jadi kalau diniatin kayak gitunya sih enggak, cuman aku ngelihat bahwa kayaknya ilmu dari abang tuh juga menurun ke aku, dan aku kan banyak kerja sama Bang Elva dulu, ngedirect buat Sherina, buat Alika gitu, banyaklah penyanyi anak-anak juga kan. Jadi paling nggak irama kerjanya abang aku udah tahu, dan itu kayak udah merasuk gitu. Jadi apa yang waktu itu ininya abang kerjanya kayak gimana, ini yang aku terapkan sekarang, dan ternyata ini kepake banget. Dan ya udah, jadinya ternyata sekarang jadi banyak produksi untuk rekaman murid-murid gitu. Jadi nggak cuma yang umur 7 tahun, nih kemarin baru rekaman lagi tapi umur 14 tahun. Jadi beda lagi lagunya gitu. Berarti sudah menemukan zona nyamannya Kak Uci? Iya, dan ini sebenarnya challenging juga ya. Karena ada murid aku juga yang pengen banget dibikinin lagu, tapi aku belum ada ide. Jadinya tak dulu. Jadi gitu. Jadi nggak bisa sembarangan di order terus bikin gitu. Aku harus tahu anaknya dulu seperti apa. Kalau bisa aku pengen lagu yang dinyanyiin itu adalah it's all about si anak itu gitu. Sesuai jadi bener, dan sesuai dia tuh kayak Mylene Unicorn. Terus yang satu murid aku seneng dance, aku bikin lagu tentang dancing. Yang satu karakternya dia lucu, matanya bulat gitu-gitu. Jadi macem-macem lah gitu. Nggak bisa tiba-tiba jadi, tapi aku harus kenal sama anaknya, dan ya itu, kalau emang lagi mood dapetnya cepet tuh lagunya gitu. Kesulitan tersendiri seperti apa sih Kak Uci? Pasti kan beda memproduce musik anak dan orang dewasa sendiri. Ya, kalau kesulitannya sih lebih pada saat kita workshop ya. Kalau workshop kan ya itu tadi, kalau anak kecil pendekatannya memang harus semi main, semi latihan. Terus kayak kalau contohnya Mylene, dia membawa propertinya segala macam gitu. Dia taruhlah keyboard si Unicorn Harmony lah, si Blades lah, siapalah itu gitu. Jadi banyakan emang distract untuk mainnya itu lebih banyak gitu. Cuman selama memang pada saat dia udah kembali lagi bisa fokus, ya udah kita fokusin lagi dia latihan gitu. Jadi kalau orang dewasa mungkin jauh lebih mudah karena mereka ngerti gitu saat emang latihan atau workshop. Tapi kalau anak-anak ya gitu, banyak mainnya. Tapi justru pada saat dia udah fokus tuh cepet banget sih. Gitu, belum cranky-nya, belum misalnya temennya lagi main gitu deh gitu ya. Jadi harus banyak sabar kalau sama anak kecil gitu. Ini apa, balik ke tadi Onyo. Iya. Kalau Onyo sendiri maksudnya dalam pas latihan sama Mbak Uci gitu, itu lebih banyak sharing atau bawel atau lebih banyak diam? Enggak, kalau diem enggak Onyo. Kalau lagi diem dia galau. Aku suka ngomongin, kenapa Nyo? Nah dia suka cerita tuh ya gitu. Nah kadang-kadang Onyo itu kayak aku juga ternyata, apa yang kita rasain itu kita pengen tuangin ke lagu. Gitu, mau lebih dapet lagunya. Jadi aku seneng banget karena ya tahu sendirilah Onyo udah produksi beberapa lagu kan, lagu dia sendiri gitu. Jadi aku tahu, kadang aku tahu proses dari from scratch lah gitu. Dari dia belum ada melodi, baru ada lirik, baru ada tema gitu. Nanti coba main gitu. Aku suka, oke, gini nyo, coba ini. Enggak kayak gitu, nggak mau gitu. Terus tiba-tiba jadi lagu gitu. Jadi aku memang kadang-kadang bantuin Onyo untuk bisa dapetin moodnya
segala Oh, macam. berarti memang selalu ini ya sharing ke Mbak Iya. Uci. Iya, dan dia tuh jahil gitu, dan anak itu menyenangkan gitu ya, terus sangat rendah hati. Jadi kalau misalnya orang-orang di luar sana ngomong yang macam-macam, ya aku sih tahu sendiri Onyo seperti apa gitu. Dia ke orang itu respect banget, dan dia banyak mau belajar, dia suka nanya gitu. Dan apa ya anaknya dia itu kalau misalnya dia lagi perasaan lagi nggak enak, emang dia lebih diem. Tapi kalau lagi happy banget, udah menyenangkan banget lah hari itu gitu. Jadi jahilnya iya gitu, tapi materi aku kasih juga cepet dapet gitu. Jadi ya ABG lah gimana. Nah sekarang kan Onyo lagi apa, ibarat kata kasmaran lah nih ya dibilangnya, anak muda sekarang lah ya. Itu sampai sempet sering ke Mbak Uci, aku pengen bikin lagu ini tentang inilah. Sebenarnya dia nggak exactly bilang. Oh, tapi Dia gengsi kayaknya bilang. Cuman oke, Onyo lagi moodnya lagi apa? Aku cari lirik dulu. Aku bilang gitu. Aku ngarahin kalau Onyo bikin lagu itu cari lirik dulu, baru nanti melodi. Kalau aku bikin sendiri kan aku mau apa aja nih. Biasanya kalau aku bisa lirik dulu bisa. Nah kalau karena ini Onyo, jadi Onyo bikin lirik dulu, nanti kita nyesuaiin melodinya. Nah dia tuh tentang siapa Onyo, tentang ini ya? Enggak, bukan, emang lagi pengen bikin aja. Gitu. Jadi dia nggak pernah bilang sejujurnya ini tentang siapa. Tapi ya kalau lagi galau kelihatan lah ya. Cuma dia nggak pernah mention ini enggak. Tapi dia cuma bilang aku lagi pengennya yang ini. Kata-katanya kayak gini bagus nggak? Gitu. tapi di situ menandakan kalau Iya, itulah. kita juga tahu lah. Kita tahu lagi kayak gimana, tahu gitu. Cuman jangan terlalu ini karena dia akan kayak malu gitu. Dia malu, nggak mau dibahas. Artinya kegalauan itu dituangkan Ke lagu. Selalu ke lagu. Moodnya lebih dapat itu, karena kalau misalnya lagi biasa aja malah nggak dapet. Jadi kayak setengah jadi gitu. Jadi aku tahu banget tuh, karena aku pun begitu. Aku lebih cepet kalau lagu itu aku rasain gitu. Tapi karena aku kan harus, misalnya mau jadi komposer, aku harus bisa dalam segala situasi dong. Jangan apa yang aku alami aja gitu. Jadi aku salut sama kayak Melly Guslau gitu, yang bisa bikin lagu mau segala macem dia jadi dan bagus gitu. Nah kalau Onyo biasanya kalau dia lagi moodnya lagi tanggung, ya lagunya nggak dapat satu hari itu, nggak dapat itu. Dia sempurnain sendiri sih mungkin ya. Nah di balik kegiatan itu semua kan karena memang seringnya ketemu Mbak Uci ya. Ya, Suka curhat ya sih dia sama Mbak tuh. Mbak tante gini loh gitu. Pernah sih? iya. Kadang aku suka mancing karena misalnya lagi Buat nggak dapetin happy moodnya dia. gitu. Nggak kan latihan gitu, tapi kok banyak diem. Jadi bilang, kenapa sih Nyo? Ini ya Nyo, gitu aku tembak aja. Enggak, soalnya dia gini, nah gitu. Ujung-ujungnya, tapi kok dia gitu. Aku suka, udah nggak begitu lah. Jadi aku harus bisa jadi kakak ya sama Onyo. Jadi Onyo percaya sama aku tanpa harus bilang ke bunda atau ayah gitu, karena dia lagi pengen cerita gitu. Jadi aku senangnya dia udah nganggap aku tuh udah nggak sungkan lagi lah gitu. Masih mungkin aku terakhir, artinya untuk Veteran ini sendiri progresnya dia sebagai seorang penyanyi ini seperti apa sih? Dari yang kita tahu kan nol dulu viral dan sampai sekarang sudah jadi, sudah hampir matang gitu. Iya. Sebenarnya banyak faktor yang membuat Onyo bisa seperti sekarang ini. Udah pasti support dari orang tuanya. Karena Ayah Ruben tuh kan dia juga sering telepon kan Ayah Ruben. Atau aku pas kesana ketemu Ayah Ruben, dia pasti ngomonginnya tentang Onyo. Misalnya planningnya Onyo begini. Ada tawaran TV yang begini gitu. Nah, kalau aku lihat yang paling signifikan adalah PD-nya Onyo. Gitu. Dulu sama sekarang pede banget gitu, dan dulu mungkin nyanyi asal keluar aja gitu kan, dengan bakat alamnya dia, natural. Kalau sekarang dia udah latihan, aku suka ajarin Onyo harus misalnya falset, jangan teriak-teriak. Onyo lagi transisi, karena apa? Misalnya Onyo teriak-teriak, nanti beberapa tahun kemudian Onyo akan cepet serak. Jadi nikmatilah proses jeleknya suara Onyo. Aku bilang gitu, maksudnya jeleknya bukan jelek berarti jelek ya, tapi tidak seindah dulu gitu. Itu yang susah. Karena Onyo pengen terdengar bagus. Dan Onyo tuh sangat orangnya, enggak, aku harus bisa, iya gitu. Jadi dia juga orangnya semangat. Nah itu yang buat aku tuh bahwa perubahan suara Onyo ini, tapi makin kesini aku ngerasain suara Onyo makin terbentuk loh. Kualitas vokalis. Makin terbentuk, dan dia penjiwaannya bagus banget. Gitu. Jadi kalau dulu memang udah ada bakat alam, sekarang udahnya bakat alam pakai latihan, dan perubahan usia kan juga membuat mental seseorang juga berubah ya. Terus pengalaman hidup dia juga gitu. Jadi buat aku Onyo sekarang jauh lebih matang. Oke. Thank you Mbak Uci. Sama-sama. Terima kasih. Iya.